Halo semua, selamat datang di video pembahasan kelompok kami. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas topik yang sangat relevan dengan dunia kerja saat ini, yaitu work from home atau WFA dan hybrid work, dampaknya terhadap kinerja birokrasi pasca pandemi. Pandemi COVID-19 memang menjadi titik balik besar buat cara kerja birokrasi di Indonesia, yang biasanya tatap muka tiba-tiba beradaptasi dengan sistem kerja digital. Di balik semua itu, ada teori yang dapat menjelaskan kenapa birokrasi tetap bertahan dan terus berkembang sampai saat ini. Teori yang dapat menjelaskan itu yaitu teori adaptasi organisasi. So, stay tune karena video pembahasannya akan menarik banget. Sebelum masuk ke pembahasan, kenalin dulu kami dari kelas 2025E dari kelompok 7 dengan saya Ardia Pramesti Azahra dengan NIM 194 dan teman saya Agnes Dwinata dengan NIM 201. Aku Distriani dengan NIM 181. Happy watching! Tujuan dari video ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem kerja WFH dan hybrid work mempengaruhi kinerja birokrasi pasca pandemi. Selain itu, kami juga ingin menganalisis bagaimana teori adaptasi organisasi dapat menjelaskan proses perubahan yang terjadi pada lingkungan birokrasi publik. Teori adaptasi organisasi pertama kali dikemukakan oleh James D. Thompson dalam bukunya yang berjudul Organization in Action pada tahun 1967. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar bisa tetap berjalan dan juga efektif. Konsep ini diperluas oleh Lawrence and Lors lewat contingency theory yang menekankan bahwa tidak ada satu struktur organisasi yang cocok untuk semua situasi. Artinya, organisasi harus fleksibel terhadap perubahan. Definisi contingency theory menurut Lawrence and Lors 1967 tidak ada satu struktur organisasi yang paling efektif karena semuanya bergantung pada lingkungan dan situasi kerja. Pasca pandemi, organisasi publik menghadapi lingkungan yang dinamis dan menuntut fleksibilitas. Penerapan work from home atau WFH dan hybrid work menjadi bentuk penyesuaian terhadap perubahan lingkungan agar kinerja tetap efisien. Selanjutnya ada aspek utama dari contingency theory. Yang pertama yaitu diferensial. Tiap unit organisasi menyesuaikan cara kerja sesuai fungsi dan tuntutan. Misal, unit pelayanan tetap tatap muka dan unit administrasi bisa daring. Yang kedua yaitu adanya integrasi. Koordinasi antar unit dilakukan melalui teknologi digital dan komunikasi daring agar tujuan organisasi tetap tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan WFH dan hybrid work dalam organisasi publik merupakan wujud nyata dari contingency theory, yaitu penyesuaian struktur dan mekanisme kerja dengan lingkungan pasca pandemi melalui keseimbangan antara fleksibilitas, diferensiasi, dan koordinasi integrasi. Ada 3 prinsip utama dalam teori adaptasi organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan organisasi selalu berubah. Yang kedua yaitu organisasi harus selalu adaptif dan responsif. Yang ketiga, adaptasi bisa terjadi melalui adanya perubahan struktur, perubahan teknologi, maupun perubahan pada budaya kerja. Nah, kalau kita lihat contoh penerapan teori adaptasi organisasi dalam birokrasi, contohnya banyak kita temui di level pemerintah daerah. Misalnya saat pandemi, banyak kantor kecamatan dan di Dukcapil yang harus menyesuaikan sistem pelayanannya. Contohnya, di Dukcapil di berbagai daerah mulai menerapkan layanan online seperti EKTP, akte kelahiran, dan kartu keluarga melalui aplikasi dan WhatsApp. Pegawai bekerja secara bergantian dari rumah dan kantor sesuai sistem hybrid yang ditentukan oleh Pemda masing-masing. Begitu juga dengan dinas kesehatan yang ada di kota atau kabupaten. Mereka sudah mulai pakai sistem pelaporan dan koordinasi daring untuk melakukan pengawasan isu kesehatan, pendistribusian vaksin, dan pengelolaan tenaga medis. Semua ini menunjukkan kemampuan adaptasi birokrasi lokal terhadap krisis perubahan.
Dari sisi positif, instansi lokal seperti Disdukcapil atau kantor kelurahan sekarang mulai terbuka terhadap inovasi digital. Misalnya, drive-thru dokumen atau pengiriman dokumen kependudukan melalui pos. Ini jelas meningkatkan kenyamanan untuk masyarakat. Namun, di sisi lain, tantangan yang muncul juga cukup besar. Beberapa daerah yang ada masih kesulitan untuk mengakses internet. Lalu, kurangnya pelatihan terhadap SDM dan juga masih minimnya literasi digital pada pegawai dan masyarakat. Jadi, adaptasi yang dilakukan birokrasi tidak dapat dilakukan secara merata. Meski begitu, semangat adaptasi tetap terlihat. Artinya, teori adaptasi organisasi tetap mampu untuk menjelaskan bagaimana birokrasi bahkan di level bawah pun tetap bisa bertahan dan berkembang saat dihadapkan dengan tantangan dari eksternal seperti pandemi. Dari pembahasan tadi bisa dilihat bahwa work from home dan hybrid work bukan sekedar tren sementara, tapi bagian dari proses adaptasi organisasi menuju birokrasi yang efisien dan inovatif. Dengan kata lain, pandemi memang menguji birokrasi kita, tapi juga membuka jalan untuk lahirnya model kerja baru yang lebih fleksibel dan digital. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa birokrasi publik pasca pandemi mengalami perubahan yang signifikan, yaitu melalui penerapan work from home dan hybrid work. Perubahan ini sejalan dengan prinsip teori adaptasi organisasi di mana birokrasi mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan kerja. Adanya adaptasi yang terus dilakukan, birokrasi Indonesia diharapkan bisa menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif juga relevan untuk kebutuhan masyarakat modern. Birokrasi sebaiknya memperkuat infrastruktur digital dan pelatihan SDM supaya adaptasi bisa berkelanjutan. Dengan begitu, kerja hybrid atau jarak jauh bukan lagi menjadi tantangan, tetapi peluang untuk reformasi birokrasi. Selain itu, perlu dibuatnya sistem evaluasi kinerja berbasis hasil, bukan hanya sekedar absensi fisik. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pembahasan kami memberikan manfaat dan juga pemahaman Tentang work from home dan hybrid work terhadap kinerja birokrasi pasca pandemi. Sampai jumpa!